Lalu mereka dengan kreativitasnya membuat campaign dengan melalui Videotron dengan desain yang menarik gitu lah, dengan gaya-gaya mereka dan sangat nyeni, impresif dan di take down. Walau terlambat mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo pernah menggadaikan tanah pribadinya untuk mengusung dan membantu Pak Anies jadi gubernur. Sekali lagi terima kasih. Ini 100% Pak nggak benar Prabowo, sih sebenarnya nih. ya, karena kalau gue tanya, kalau nggak jawab ya. Bapak Menurunkan serta derajat intelektualitas kita, menurunkan derajat integritas kita, menurunkan moral kita jadi sama kayak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang terus-menerus menjaga kewarasan. Dan hari ini, di sesi ini, yang menjaga kewarasan adalah Wiz Khalifa. Ya, Dari namanya ini Khalifah, Khalifatullah. Masya Allah, tabarakallah. Lu pakai baju gelap-gelap, kenapa? Baju biru ini bukan Oh, bukan hitam. gelap. Iya, bukan hitam ya. Biru dua itu salah satu warna favorit selain ada Oh warna lain. iya. Mandiri banget kalau gitu ya. Biru juga kan tuh mandiri. Oke, kita spill mandiri. Ini kenapa tuh? Ada Videotron dari kelompok humanis, K-pop humanis ini kok tiba-tiba di take down? Ini menyedihkan ya. Hah? Saya ingat seorang menteri memberikan pembelaan terhadap Gibran yang menjadi cawapresnya Prabowo dengan mengangkangi konstitusi. Karena berkat pamannya merubah pasal lalu diperiksa oleh MK lalu dikatakan terjadi pelanggaran etik berat. Lalu si menteri itu menyatakan bahwa ini memberikan kesempatan kepada anak muda. Kan begitu. Dengan Gibran Maju itu menunjukkan Berbagai argumentasi disebutkan gitu. sebagai anak muda. Oke, sampai di situ selesai. Oke. Lalu ada anak-anak muda nih yang kita sebut dengan Gen Z. Awalnya memberikan dukungan berasal dari live TikToknya Anies. Gue udah tahu lo mau kemana mau ngomongnya. Terusin guys. Lalu muncul nama sebutan Abah Anies. Lalu muncul Pak Anies. Semakin terkonsolidasi, lalu mereka memang kreatif. Membuat food truck macam-macam. Oh iya, food truck juga tuh ya. Iya. Keren tuh. Lalu kemarin mereka membuat sebuah campaign. Kalau kita di jalan sekarang, kita sumpah melihat baliho yang mengotori jalan. Pohon, lalu JPO, macam-macam. Dia bukan hanya mengotori jalan, tapi menyakiti pohon. Iya. Lalu mereka dengan kreativitasnya membuat campaign dengan melalui Videotron dengan desain yang menarik gitu lah, dengan gaya-gaya mereka dan sangat nyeni, impresif dan di take down. Sebuah perlakuan diskriminatif terhadap anak muda yang sedang berproses dalam partisipasi politik, yang harusnya kita berikan ruang agar mereka paham dan belajar bagaimana berkontestasi, berkompetisi, berproses untuk menuju ke sana. Lalu tiba-tiba apa yang mereka lakukan dengan semena-mena di take down. Artinya yang dikatakan oleh sang menteri tadi bahwa ini adalah ruang bagi anak muda tampil, sebenarnya bukan untuk anak muda. Ini adalah ruang bagi anak muda yang anaknya presiden. Karena kalau dikatakan bahwa ini ruang buat anak muda, kenapa terjadi diskriminasi? Kan begitu. Yes. Yang kedua, saya prihatin bukan hanya dalam hal itu. Ada yang lain. Ardhani Alisera bercerita dia memasang spanduk yang berbayar.
Mardhani Alisera maksudnya? Iya, Mardhani. Resmi. 2 hari kemudian kerja waktunya itu untuk seminggu atau lebih. Ya. Lalu spanduknya sudah nggak ada, diturunkan. Dan itu terjadi di mana-mana. Jadi sekarang ini kita melihat berbagai fenomena. Yang satu mendapat keistimewaan, ada yang membuat panggung di dalam sekolah, ada yang menaruh spanduk di lembaga pemerintah, ada yang berkampanye di tengah pertemuan guru, ada yang mempolitisasi bansos, namanya Zulkifli Hasan. Bahkan acara Departemen Perdagangannya dia lakukan untuk berkampanye. Itu resmi acara negara loh. Lalu kembali lagi, ada anak-anak muda membuat desain sendiri, berpatungan sendiri, membuat donasi. Mereka menggunakan ruang publik dengan cara terhormat, tidak mengambil uang negara, tidak menggunakan fasilitas negara, dihalangi. Ini kan memilukan. Yes. Itu terjadi tidak hanya di Bekasi ternyata, di Jakarta juga. Di Jakarta juga. Dan sekarang katanya ada informasi di Medan itu juga lagi ditayangkan. Cuman apakah nanti di take down juga belum jelas tuh. Kita belum tahu pada saat ini ya. Ya pada saat ini semoga tidak diperlakukan seperti yang di Jakarta dan di Bekasi, semoga. Tapi kalaupun mereka memperlakukan itu bagi kita, hal yang semacam itu bagi Anies juga teman-teman itu menjadi proses belajar buat mereka juga. Itu akan menguatkan kita. Karena buat kita udah biasa banget. Jadi kalau teman-teman ingat bagaimana Persija Jakarta menjadi juara di stadion utama. Setahun sebelumnya Persija tidak juara. Gubernurnya Ahok. Ahok turun bersama Pak Jokowi menyerahkan piala kepada klub yang juara. Ketika Anies di Jakarta, Persija juara, Anies ditahan untuk tidak boleh ikut bersama rombongan presiden. Oke, itu satu. Yang kedua, Formula E. Bagaimana upaya menggagalkannya. Yang ketiga, bagaimana pertandingan antar klub yang akhirnya dijadwalkan ke tahun depan. Jadi itu sudah berkali-kali kita alami. Banyak hal lagi yang lainnya. Jadi teman-teman yang dari humanis itu belajar mengalami hal yang memang tidak nyaman. Tapi juga belajar tentang kegigihan. Belajar tentang soliditas. Karena ini bukan baru. Dan saya yakin mereka tidak akan bertangis-tangisan dengan cara gemoy. Yang sama sekali tidak. Gemoy nggak usah disebut lagi bos, udah letoy bos. Iya, oke. Tidak perlu bercengeng-cengengan. Karena kita punya contoh. Anies Baswedan selaku abah mereka, selalunya tegar, selalunya senyum, selalunya mampu bersikap positif. Ya. Saya mau nyimpulin dulu yang itu ya. Kalau betul ini tahun politik ini adalah tahunnya anak muda dan memberi ruang anak muda seluas-luasnya, maka kemudian ada pandangan diskriminatif dan manipulatif. Kalau pencapresannya, wakil presiden disebut itu untuk anak muda. Untuk anak muda. Tapi begitu kreativitas anak muda untuk terlibat dan belajar, kita memasuki tahun politik ini dengan katanya riang gembira, malah itu di take down. Dan cilakanya mereka itu membayar. Mereka kemudian tidak memakai ruang publik dengan semena-mena. Dan tidak menggunakan fasilitas negara. Yes. Jadi dia sebenarnya orang-orang ini sedang menghancurkan anak-anak muda yang ingin terlibat supaya kemudian dia bisa menghasilkan masa depan yang jauh lebih baik. Ini yang kurang ajarnya di situ sebenarnya. Sangat kurang ajar, sangat sama sekali tidak bisa menjadi teladan. Dan kalau seperti itu adanya, lalu kepada siapa mereka bercermin? Kalau elit politik kita seperti ini adanya. Yang paling menarik ini sebenarnya responnya dari Mas Anies yang sudah belajar untuk terus-menerus dikhianati. Judulnya dulu. Judulnya itu menarik banget. Anies sempat terharu lihat iklan Videotron Anies bubble di Bekasi. Sebenarnya di Jakarta juga belum sehari sudah diturunkan. Pernyataannya Mas Anies apa sih? Coba.
Oh ini nih. Grace aja yang baca lah, guys. Apresiasi setingginya buat semua yang sudah jalankan dan dukung inisiatif luar biasa ini. Walau berujung tidak seperti yang kita harapkan. Tetap semangat karena sebesar apapun tekanan yang kita terima, tidak ada apa-apanya dibanding tekanan hidup yang dijalani rakyat kebanyakan. Setiap hari, cuit Anies dalam laman X Anies Baswedan dikutip Selasa 16 Januari 2024. Ini abah banget nih. Sangat bijak, sangat bijak. Lalu ada komentar dari ini. Pak Anies sekali-sekali marah kayak gitu. Jangan sabar dulu dong gitu kan. Terus ada yang komentarnya lain. Jangankan dia marah, baru dia bicara di KPU aja pada saat debat yang lain paslon sebelah udah ngamuk. Apalagi kalau dia marah, bisa satu negeri katanya ribut. Gitu. Jadi memang Anies itu sesuatu yang spesial di alam manipulatif seperti sekarang. Ada seorang bernama Anies Baswedan yang luar biasa saya kira ya. Mampu tetap menyejukkan. Itu yang satu lagi yang di Jakarta di mana? Di depan Geraha Mandirinya Jakarta ya? Di Bekasi. Yang di Bekasi itu, yang di Geraha Mandiri itu yang mana? Ah ini nih Geraha Mandiri. Udah di take down tuh ya, makanya gelap. Iya. Nah, ini yang menarik sekarang. Ada proses take down terhadap Videotron dan itu sangat mengganggu anak muda sekali menurut saya ya, karena anak muda mempunyai kreativitas. Tapi kemudian sekarang ada fakta juga. Ternyata anak-anak muda ini kreativitasnya luar biasa. Dia bikin food truck. Dia bikin macam-macam. Itu saya tuh ngeliatnya ini gila ya anak-anak muda sekarang ya. Ya memang, dan kita semakin merasa makin jauh tingkat generasinya gitu. Dan kemarin itu mereka membuat merchandise untuk Anies dalam bentuk yang keren ya. Saya nggak bisa menggambarkan karena itu kan Korea banget ya. Imajinatif, keren. Ya, oke. Lalu sebelum ke debat atau sebelum kemana, Anies datang ke sebuah kafe yang mereka buat acara. Lalu ada tulisan di situ, anak Abah Anies. Oh gitu? Iya. Mungkin bisa dicari. Nanti kita cari tuh. Itu ada jadi orang di acara desakan gitu ya? Bukan. Acara kayaknya Anies kunjungan aja deh. Mereka bikin acara sendiri di sebuah kafe. Anies sebelum ke debat kalau nggak salah mengunjungi mereka. Terus dia bilang di sini apa tulisannya? Anak Abah Anies. Anak Abah Anies. Jangan-jangan nanti Anies nanti dapat hadiah dari Muri nih. Punya anak terbanyak se-Indonesia. Punya anak terbanyak se-Indonesia. Nah, ini memang menarik gini lagi guys. Ini ada tadi anak muda disakiti. Terus ada lagi kemudian kecurangan tuh kok merata ya sekarang ya. Mulai dari batubara di Sumatera Utara itu kabupaten. Perampokan Bank BPR. Nah, loh, apa tuh perampokan Bank BPR tuh? Jadi mengambil kredit dari Bank Kreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat terus. Lalu uangnya itu oleh OJK diduga untuk dana kampanye. 162 miliar kalau nggak salah, apa 100 berapa gitu. Maksudnya apa sih BPR? Jadi ada Bank BPR mengeluarkan kredit untuk beberapa orang. Dana itu masuk ke yayasan. Yang yayasan itu adalah salah satu miliknya paslon. Dan itu indikasinya jelas diduga oleh OJK untuk kepentingan kampanye. Kalau belum lagi yang itu yang skopnya kecil. Ada lagi yang triliunan. Oh, yang triliunan saya tahu. OJK juga menemukan indikasi. Sebenarnya PPATK yang PPATK yang menjelaskan itu. PPATK ada dana 51 triliun. Nah, itu diduga di antara DCT, orang-orang yang ikut pemilu. Terus juga yang tadi ada dana. Jadi kecurangan-kecurangan itu bukan hanya
pengarahan, bahkan sampai kepada instrumen keuangan digunakan untuk karena ada transaksi dari luar masuk, ada keuangan yang mencurigakan masuk. Ini nih, pantau rekening 100 caleg PPATK temukan 51,4 triliun. Ini kan yang ini transaksi yang mencurigakan. Tapi kan selayaknya itu dibuka aja secara jelas. Kalau kayak gini kan kita jadi berada di wilayah abu-abu. Enggak. Ini soalnya ini PPATK, Bos. PPATK itu kan namanya data intelijen. Sepengetahuan saya, PPATK udah kasih penegak hukum. Nah, mesti kita tanya tuh. Iya, penegak hukumnya kan. Kita tanya ke KPK, ini gimana nih urusannya nih? Betul. Tanya ke kepolisian, tanya ke kejaksaan. Dan bahkan juga ada dana-dana dari ini, Des. Lalu kalau kita pertanyakan soal ini, pasti dari calon lain jawabannya normatif. Kan ada kejaksaan, ada kepolisian, laporkan saja. Kalau ada kecurangan, ya laporkan saja, kan ada Bawaslu. Dan itu jawaban yang memuakkan. Selayaknya, sepatutnya, sama-sama orang yang mencintai negeri ini, dimanapun dia, dalam posisi apapun dia, kita sama-sama berteriak, bukan mengkondisikan itu menjadi sesuatu yang normatif. Ada black campaign dari sohibnya Ges nih, ada nggak sih ininya? Nih, coba dibuka, jangan ganggu. Saya lupa bilang, walau terlambat mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto. Mohon maaf, saya tidak mau menurunkan. Terima kasih. Gini, mohon maaf. Saya tidak mau menurunkan derajat saya tidak ingin mengomentarinya, tidak mau melihatnya. Saya tidak ingin menurunkan derajat saya tidak komentari dia. Tapi gue mau dengar, guys, tunggu dulu, dengar dulu. Ya, dari waktu aja dengarnya. Nggak penting banget gitu loh. Membahas gini nggak penting. Ini menurunkan derajat intelektualitas kita. Menurunkan integritas saya lupa kita. bilang, walau terlambat mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo pernah menggadaikan tanah pribadinya untuk mengusung dan membantu Pak Anies jadi gubernur. Sekali lagi terima kasih. Ini 100% nggak benar sih sebenarnya nih. Ya, karena kalau gue tanya, lu nggak mau jawab ya? Bapak Menurunkan serta derajat intelektualitas kita, menurunkan derajat integritas kita, menurunkan moral kita jadi sama kayak dia. Padahal dia banyak dapat proyek dari DKI nih. Terserahlah. Gila ya. Nggak penting ya. Hekal, Masya Allah, Subhanallah. Subhanallah nggak boleh, Astagfirullah maksudnya bukan. Mudah-mudahan nggak kayak gitulah. Cuman gue nggak tahu nih pernyataannya kok benar kayak gitu ya. Tapi itu isinya nggak benar pasti. Jadi udah deh, kita tutup aja buku ya. Kalau pakai istilah anak muda nih. Oke, tapi ada kecurangan, ada black campaign, ada video turun yang diturunin. Itu jangan-jangan semuanya dilakukan karena ada calon yang hari ini ketar-ketir karena hasil surveinya turun terus tuh guys. Iya. Dan hari ini juga keluar survei-survei dari lembaga-lembaga. Kalau saya sih udah skeptis sudah lama ya dengan lembaga survei ya. Tapi yang belakangan ini ada yang baru kita tahu. Ada juga saya tahu kualitasnya karena saya kenal. Udah mencapai 50%. Oh, ada orang mengatakan surveinya mencapai 50%. Ya, kayak gitu. Tapi ternyata kalau berkaitan dengan yang Mas Bambang katakan tadi, kalau mereka yakin dengan survei 50%, kenapa anak muda itu dilarang? Kenapa kecurangan terjadi di mana-mana? Kenapa black campaign terjadi? Black campaign terjadi? Kan seperti itu gitu. Jadi antara yang mereka gaungkan dengan apa yang mereka kerjakan itu bertolak belakang. Survei Pilpres 2024, Anies Mohaimin versus Ganjar Mahfud saling salib. Tapi Prabowo Gibran cenderung stagnan. Bahkan di beberapa survei lain bukan hanya stagnan, turun tuh. Apa itu yang menyebabkan? Dari awal itu sudah membuat mereka panik. Karena kalau ini pakai asumsi sederhana saja, asumsi. Dan saya tidak mengambil secara kesimpulan argumentasi yang valid, tidak. Hanya asumsi saya saja untuk menyederhanakan. Prabowo itu tahun 2019 berapa? 45 atau 44%? Kurang lebih lah. 46 ya. Kurang lebih lah. Anggaplah bersetengahnya masih berada di dia, berarti 22%. Oke.
Lalu ada juga yang mengatakan berdasarkan hasil survei, kemanapun Jokowi berpihak maka ke sana. Mencapai 18%. Berarti dari suara Jokowi yang 50% lebih nih, 18%. Tambah 22%, udah 40%. 40%, kita tambahkan dengan suara Golkar, suara PAN, suara Demokrat. Anggaplah kita kecilkan saja 3%-3%-nya. Dengan yang lain-lain 10%, sudah 50%. Belum lagi aparat negara yang dikerahkan. Di mana-mana tempat kan, terus sekolah, guru, aparat pedesaan segala macam gitu kan. Di mana-mana. Anggaplah 5%, 55. Belum lagi bohir-bohir yang luar biasa. Selayaknya 60. Nah ini masih 40-an dan landai pula, ya panik mereka. Kan begitu cara menghitungnya. Ini ada lagi nih, survei terbaru sebulan jelang Pilpres, Anies Mohaimin dekati Prabowo Gibran hanya terpaut 2,3%. Oh, lebih ngeri lagi nih. Dari mana itu? Itu surveinya siapa tuh? Apa nama surveinya tuh? Lembaga Konsultan Politik Indonesia, LKPI. Terus ada lagi yang cawe-cawenya Pak Jokowi, coba dilihat. Ini cawe-cawenya tuh pasca semuanya turun. Terus kemudian ada indikasi, nah ini dia. Ini Tempo yang nyebut loh, manuver Jokowi mengangkat Prabowo Gibran 1 putaran. Jadi maksa 1 putaran. Ya memang kalau itu dari awal kita sudah ketahui. Dengan jangankan untuk memaksakan itu, lembaga seperti Mahkamah Konstitusi aja diperlakukan sedemikian rupa gitu. Kan kalau udah melakukan itu berarti semua bisa dilakukan. Dan kita nanti akan mendapat pembenaran-pembenaran dari para lembaga survei itu. Jadi ada survei 50% lebih, 50%. Nah, Jokowi melakukan ini, udah ada pembenarannya lebih dulu. Kan itu aja. Jadi saya itu percaya dengan ilmu pengetahuan. Survei kan berbasis ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu pengetahuan itu ketika digunakan bukan untuk memotret, tapi untuk menggiring opini, dan digunakan untuk bagaimana mereka mencari uang, itu memalukan. Jadi yang sekarang terjadi, penggiriman opini melalui survei itu mendapatkan tekanan balik karena surveinya itu terus merosot. Dan itu sebabnya perlu diintervensi di mana potensi kecurangan akan semakin luas. Peran anak-anak muda digerus. Sehingga kreativitasnya diberangus peran-perannya itu. Terus kemudian kekuatan dari ASN yang mempengaruhi proses itu dengan ketidaknetralnya juga kian meluas. Itulah yang kita hadapi sekarang. Dan semakin hari akan semakin kuat perlawanan. Teman-teman mahasiswa kan udah turun tuh membagi-bagikan stiker anti politik dinasti. Udah turun ya di mana-mana. Kan lo keliling-keliling tuh guys. Kemana aja kemarin tuh udah ini. Ya kemarin di Malang ya melakukan itu ya. Semoga saja itu akan menjadi menasional. Malang. Saya belum seperti yang lain-lain. Jogja sudah mengeluarkan alumni paling memalukan UGM itu kan. Jadi sudah mulai kencang lah teman-teman itu, dan ya kita bersiap-siap menghadapi mungkin ditekan keluarganya seperti yang BMUI kan ya. Gibran kan itu yang BMUI kan juga sama tuh. Bukan Gibran, beda banget. Gibran itu kan dia mulai disenggol itu ya, ditekan itu. Yang BMUI kan dikenakan kasus. Sampai sekarang kita nggak jelas kasusnya apa. Iya, si Mekeng ya, kasihan deh. Jadi kita menghadapi sebuah kontestasi negara bukan lagi memfasilitasi, tetapi ikut bermain. Mudah-mudahan pernyataannya Bawaslu ini benar nih. Karena ini kan baru judul nih, Bawaslu bakal proses penurunan Videotron Anies di Bekasi dan Jakarta karena singgung netralitas Pemda. Ini baru judul, kita lihat nanti isinya dan bagaimana ininya putusan Bawaslu. Karena kadang saya ingin katakan secara langsung saja, saya tidak percaya. Tidak percaya Bawaslu akan membongkar kasus ini. Saya tidak percaya. Ini semua ini itu nggak? Ini yang jadi penyebab pemakzulan si gagasan. Semoga. Oh gitu ya? Iya, semoga saja. Karena
kita melihatnya udah muak, udah berkali-kali terjadi. Lihat aja dari mulai pelemahan KPK, undang-undang KPK, macam-macam lah, omnibus law, macam-macam. Kita udah muak sebenarnya. Bagi orang yang punya nurani, bagi orang yang punya kepikiran waras, tapi bagi mereka yang memang mencari uang di sana, yang menjadi menjual integritas, ya mereka punya alasan sendiri. Dan saya mau maklumi, makin sur aja mereka ya. Ya, saya mau maklumi bahwa harga lo ya segitu. Dalam artian kalimat saya, lo nggak punya harga diri. Iya. Teman-teman, inilah cara kita membangun kewarasan. Guys, punggawanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.